Baiklah, selamat pagi Ibu dan Bapak dosen yang kami hormati. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi UAS kelompok kami yang bertema implementasi cara-cara penyelesaian konflik bisnis serta tipe-tipe leadership pada UMKM Mipangsit Bangka Mr. Ong. Next slide. Nah, anggota kelompoknya yang pertama ada saya, Metanoviani MPM 2041194. Selanjutnya ada Olivia Lison MPM 2041190. Dan ada Cindy MPM 2041234 dan yang terakhir Fiona MPM 2041202. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Next slide. Jadi, kepemimpinan mempunyai dimensi moral yang kompleks bagi para pemimpin, sehingga dalam kepemimpinannya memikul tanggung jawab yang besar. Nah, jadi pemimpin harus mengutamakan pengikut atau karyawannya yang ikut membantu mengembangkan potensi maupun kapasitas pribadinya secara penuh, dan akan memperkuat pengembangan diri yang positif dan mudah mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang baik harus memiliki etika dan tanggung jawab sosial yang baik, karena etika sangat berkaitan dengan nilai dan moral seseorang individu untuk mempengaruhi orang lain. Pada penelitian kali ini, kami memilih UMKM Mipangsit Bangka Mr. Ong yang di bidang kuliner, menjual produk berupa mie pangsit. Usaha ini dirintis oleh Bapak Mencong dan istrinya yang bernama Santi pada tahun 2010. Tren pertumbuhan industri UMKM tanah air beberapa tahun terakhir tumbuh sangat signifikan, khususnya produk makanan dan minuman. Tren tersebut diprediksi berpotensi bakal terus bertumbuh dari tahun 2019 dan selanjutnya. Tetapi gara-gara di 2019 terjadi COVID-19 yang melanda dunia ini, jadi trennya ini harus lebih menonjolkan kreativitas, karena bakalan berubah gitu. Jadi pada UMKM ini kami menemukan konflik, yaitu inovasi produk ini sangat kurang dan belum terlalu melakukan pemasaran online. Jadi jika dikaitkan dengan teori leadership, dari keenam gaya kepemimpinan akan dipilih dengan situasi yang sedang terjadi ini adalah gaya visioner. Gaya visioner sangat cocok untuk mengatasi konflik yang terjadi di UMKM ini. Nah, selain itu, pemimpin akan memberikan kebebasan kepada kelompoknya untuk berinovasi, bereksperimen, dan menghadapi resiko yang telah diperhitungkan. Dengan adanya pemimpin yang baik, maka akan menciptakan organisasi bisnis yang terus berkembang. Salah satunya UMKM Kuliner Mipangsit Bangka Mr. Ong. Dalam memasarkan produknya, awalnya dengan offline. Selanjutnya dialihkan ke online guna memberikan peluang bagi para pelaku usaha untuk memajukan perekonomian, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Next slide. Next lagi. Baiklah, selanjutnya dalam konteks
Nah, baiklah selanjutnya dalam konteks mengenai permasalahan dalam bisnis UMKM ini, dalam melakukan pengambilan keputusan, di dalamnya juga terdapat pertimbangan akan resiko mengenai keuntungan dan kelemahannya. Dalam hal ini, keuntungan akan dijabarkan menjadi beberapa bagian untuk melakukan pendekatan. Hal ini dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun dan menguraikan mengenai kerangka dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menawarkan suatu prinsip atau yang nantinya akan dipertimbangkan dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir, penjelasan mengenai resiko masyarakat luas yang dengan tujuannya positif. Next slide. Oke. Langkah yang dapat dilakukan dengan menumbuhkan rasa urgensi untuk permasalahan pada UMKM ini, memfokuskan pada strategi untuk mendukung dan juga menyesuaikan pada visi dan misi perusahaan. Operasional organisasi lebih mengarah pada adanya kinerja dan persaingan pasar. Langkah ini menciptakan kebutuhan untuk perubahan, bukan hanya keinginan untuk berubah. Selain itu, dapat menyusun strategi tingkat fungsional seperti keuangan, pemasaran, operasional, dan lainnya. Dalam strategi fungsional juga mencakup operasi perusahaan integrasi mengenai 3 level perusahaan, bertujuan untuk menciptakan nilai jangka panjang dan mengetahui masa depan perusahaan. Next slide. Jadi tujuan penelitian ini yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya peran dan hubungan antara leadership dalam mengambil keputusan. Selain itu juga untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pada Universitas Internasional Batam. Yang kedua, tujuan khususnya untuk mengetahui konflik kepemimpinan dan bisnis pada UMKM Mipangsit Bangka Mr. Ong. Dan selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Bagi perguruan tinggi dapat untuk memperbanyak koleksi pustaka dan dijadikan referensi penelitian setelahnya, khususnya pada ilmu yang terkait pada penelitian. Yang kedua, ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi para leader, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan penggunaan di dalam bisnis usaha mikro kecil menengah. Yang kedua, bagi penulis, dalam penulisan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang masalah yang diteliti di bidang ilmu kepemimpinan. Selanjutnya yaitu landasan teori. Nah, yang pertama adalah konflik bisnis dan tipenya. Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam dan juga sering terjadi karena masalah ekonomi atau penghidupan masyarakat. Nah, konflik dalam sebuah bisnis itu memang sangat rawan dan mengingat persaingan bisnis yang sangatlah ketat dan menjadikan konflik tidak dapat dihindari. Tetapi konflik juga dapat diatasi dengan baik jika ada yang mengatur atau istilah lain ada manajemen yang mengatur. Nah, dalam dunia bisnis ini sering disebut dengan manajemen konflik, yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, di mana pelaku konflik tersebut dapat mengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi. Nah, dalam manajemen konflik ini, menurut Duane M. Baskerville, ada 6 macam tipe manajemen konflik, yaitu yang pertama adalah mengakomodasi atau accommodating. Nah, yaitu usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik. Nah, akomodasi ini apabila salah satu pihak yang salah dan lawannya itu menjadi pihak yang benar, maka yang salah ini sebaiknya berusaha untuk menyesuaikan diri dengan pihak lawan. Nah, yang kedua ada menghindari atau avoiding, yaitu sebuah upaya untuk
menghindari konflik dapat dilakukan apabila masalah tersebut yang menjadi konflik merupakan hal yang sepele. Artinya, masalah tersebut tidak berhubungan langsung dengan peningkatan kinerja organisasi atau pencapaian tujuan. Nah, yang ketiga ada kompromi atau compromising. Nah, kompromi ini dilakukan jika jumlah hal yang diperebutkan terbatas apabila posisi salah satu pihak sama kuatnya dengan pihak lain dalam suatu konflik. Kemudian yang keempat adalah kolaborasi atau collaborating, yaitu cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama atau teamwork yang hasilnya memuaskan semua pihak. Nah, semua pihak tentunya akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan tetap memerhatikan kepentingan bersama. Nah, dengan adanya kolaborasi ini, maka tiap pihak itu akan mendapat keuntungan dan juga dapat mencapai penyelesaian masalah dengan musyawarah mufakat. Nah, kemudian yang kelima ada kompetisi atau competing, yaitu cara yang digunakan dengan mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dengan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Nah, kompetisi ini terjadi pada suatu kondisi di mana salah satu pihak merupakan pihak yang kuat dan benar, sementara pihak yang lain merupakan lawan yang lemah dan salah. Nah, yang terakhir adalah conglomeration atau mixture type, yaitu kombinasi atau campuran untuk menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan dengan 5 tipe di atas. Nah, cara ini tentunya akan lebih memakan banyak waktu dan tenaga. Nah, berikut ada beberapa pendekatan untuk mengelola konflik, yaitu yang pertama adalah problem solving. Nah, pendekatan ini disebut juga dengan metode win-win solution. Nah, dalam metode ini para pelaku bertemu untuk mendiskusikan permasalahan dan isu-isu yang berkaitan dengan konflik. Nah, tujuannya adalah untuk mengintegrasi kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing kelompok. Nah, pendekatan ini juga dapat digunakan jika kedua kelompok yang bertikai saling memiliki tingkat kepercayaan satu dengan yang lainnya. Nah, kedua pihak memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan konflik serta bila investasi dalam organisasi sangat bernilai tinggi. Nah, yang kedua adalah superordinate goals. Nah, pengalihan pada tujuan yang lebih tinggi dapat menjadi metode pengurangan konflik yang efektif, yaitu dengan cara mengalihkan perhatian pihak-pihak yang terlibat dari tujuan mereka yang berbeda menjadi tujuan bersama pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga adalah expansion of resources. Nah, apabila konflik ini muncul karena kelangkaan sumber daya, maka akan memecahkan masalah. Diperlukan upaya perluasan sumber daya. Nah, namun sumber daya organisasi ini terbatas, tidak mudah juga diperluas. Kemudian yang keempat ada avoidance. Yang manajer melakukan penghindaran seolah-olahnya tidak ada konflik. Hal ini bertujuan untuk mengulur waktu dan menunda dan kemudian menunggu lebih banyak informasi guna mengambil tindakan yang tepat. Kemudian yang kelima ada smoothing, biasa disebut membujuk. Nah, teknik ini menekankan kepentingan bersama atau common interest dan tujuan bersama atau common goal. Nah, tugas manajer untuk berupaya memperkecil perbedaan di antara kedua belah pihak yang bertikai dan menitik beratkan bahwa jika tidak bekerja sama maka tujuan organisasi tersebut akan terhambat dan jangan sampai berpihak kepada satu kelompok. Kemudian yang keenam ada kompromis. Nah, metode ini merupakan pendekatan tradisional di mana penyelesaian konflik menggunakan pendekatan yang tidak ada menang atau yang kalah. Nah, sebab masing-masing kelompok memberikan konsensi dan pengorbanan untuk saling memuaskan. Kemudian yang ketujuh ada authoritative command. Nah, dasar pendekatannya itu adalah eksekutif yang mempunyai wewenang untuk memaksa bawahannya untuk menghentikan konflik. Nah, pendekatan ini sering tidak menjawab isu utama saat itu konflik teratasi, tetapi sewaktu-waktu bisa saja muncul. Nah, yang kedelapan ada intergroup training. Nah, kelompok yang bertikai diminta untuk mengikuti seminar atau loka karya di luar tempat kerjanya dengan fasilitator yang
tidak dikenal atau tanpa diketahui yang mengatur interaksi antara kedua kelompok. Nah, pengalaman yang diperoleh diharapkan untuk memperbaiki sikap dan hubungan. Nah, jenis intervensi ini relatif butuh waktu dan biaya besar, serta perlu fasilitator yang terampil. Nah, yang terakhir ada third party mediation. Nah, teknik ini menggunakan seorang konsultan sebagai pihak ketiga yang diundang untuk memediasi kelompok yang bertikai ataupun dengan menggunakan jasa arbiter. Nah, selanjutnya ada managing conflict and change. Nah, manajemen konflik adalah cara yang dilakukan oleh pimpinan pada saat menganggapi konflik. Nah, demikian halnya, Kriblin J mengartikan bahwa manajemen konflik merupakan teknik yang dilakukan pimpinan organisasi untuk mengatur konflik dengan cara menentukan peraturan dasar dalam bersaing. Nah, tujuan manajemen konflik yaitu untuk mencapai kinerja yang optimal dengan cara memelihara konflik tetap fungsional dan meminimalkan akibat konflik yang merugikan. Nah, manajemen konflik ini juga berguna dalam mencapai tujuan yang diperjuangkan dan menjaga hubungan-hubungan pihak-pihak yang terlibat konflik tetap baik. Menurut Winardi berpendapat bahwa manajemen konflik meliputi kegiatan-kegiatan antara lain yaitu yang pertama adalah menstimulasi konflik. Nah, stimulasi konflik ini diperlukan apabila satuan-satuan kerja di dalam organisasi terlalu lambat dalam melaksanakan pekerjaan karena tingkat konfliknya rendah. Nah, metode yang dilakukan dalam menstimulasi konflik yaitu memasukkan anggota yang memiliki sikap, perilaku, serta pandangan yang berbeda dengan norma-norma yang berlaku. Nah, merestrukturisasi organisasi terutama rotasi jabatan dan pembagian tugas-tugas baru. Kemudian menyampaikan informasi yang bertentangan dengan kebiasaan yang dialami. Kemudian meningkatkan persaingan dengan cara menawarkan insentif, promosi jabatan, ataupun penghargaan lainnya. Kemudian memiliki pemimpinan baru yang lebih demokratis. Kemudian yang kedua adalah mengurangi atau menekan konflik. Nah, tindakan mengurangi konflik ini dilakukan apabila tingkat konflik yang tinggi dan menjurus pada tindakan destruktif disertai penurunan produktivitas kerja di tiap unit atau bagian serta merintangi pencapaian tujuan. Nah, yang ketiga adalah menyelesaikan konflik. Nah, penyelesaian konflik ini berkenaan dengan kegiatan-kegiatan pimpinan organisasi yang dapat mempengaruhi secara langsung pihak-pihak yang bertentangan. Nah, metode penyelesaian konflik ini yang paling banyak digunakan menurut Winardi adalah dominasi, kompromis, dan pemecahan masalah secara integratif. Nah, mencegah terjadinya konflik ini menekankan pada tujuan organisasi yang lebih penting daripada tujuan kelompok atau unit, kemudian struktur tugas yang stabil dan dapat diramalkan, kemudian meningkatkan dan mengembangkan komunikasi antar anggota pada unit yang berbeda, kemudian menghindari situasi menang kalah yang dapat mengorbankan pihak lain. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis atau tipe kepemimpinan yang biasa disebut dengan leadership styles. Nah, Daniel Goleman berpendapat bahwa seorang leader atau pemimpin itu memang butuh beradaptasi dengan leadership style yang berbeda-beda tergantung situasi yang sedang dihadapi. Nah, seorang pemimpin ini juga tidak mengambil keputusan secara sembarangan. Nah, Goleman juga menjelaskan bahwa ada satu faktor kunci yaitu kecerdasan emosional. Nah, ini adalah kemampuan untuk mengerti dan mengatur emosi seseorang dan yang sedang dihadapinya. Nah, seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi akan lebih mudah memahami situasi dan akhirnya membuat keputusan yang baik. Nah, menurut Goleman ini berikut ada 6 jenis leadership styles, yaitu yang pertama ada the visionary leader. Nah, leadership style yang visionary leader ini
akan membuat kondisi orang-orang melakukan inovasi, eksperimen, dan menghitung risiko yang terukur secara bebas. Selain itu juga mengetahui gambaran besar dan bagaimana pekerjaan tersebut yang diberikan itu cocok dalam memberikan ketepatan orang supaya mereka dapat mengerti apa yang diharapkan dari mereka. Nah, yang kedua ada the coaching leader. Nah, the coaching leader ini juga baik dalam mendelegasi dan memberikan tugas yang menantang, namun dapat diselesaikan, bahkan kesalahan kecil yang dilakukan itu akan dianggap sebagai pembelajaran positif. Kemudian yang ketiga ada the affiliative leader. Nah, affiliative leader ini juga cenderung membangun hubungan emosional yang kuat yang dapat berujung pada loyalitas karyawan. Nah, fleksibilitas dalam kepemimpinan jenis ini lebih tinggi dikarenakan pemimpin tidak mengeluarkan kebijakan yang mengatur bagaimana pekerjaan tersebut itu harus diselesaikan. Kemudian yang keempat ada the democratic leader. Nah, tipe ini mengembangkan konsensus melalui partisipasi para pekerjaannya dengan bertanya, bagaimana menurut Anda? Nah, menggunakan gaya kepemimpinan ini, leader menggunakan banyak waktu untuk mengumpulkan ide dari orang lain sambil membangun rasa kepercayaan dan menghormati. Nah, yang kelima ada the pace setting leader. Nah, dapat digambarkan sebagai seorang pemimpin yang menetapkan standar tinggi dalam pelaksanaan pekerjaan dan memiliki sikap kerjakan apa yang saya kerjakan sekarang. Nah, pemimpin jenis ini cenderung ingin pekerjaannya itu diselesaikan sebaik mungkin dengan waktu sesingkat mungkin, sehingga para pekerja tersebut itu dengan performa kerja rendah dengan cepat diidentifikasi dan dapat diganti jika tidak memenuhi standar. Nah, yang keenam ada the commanding leader. Tipe ini memang sedikit kaku ketika seorang leader ini mengatakan bahwa seorang karyawan harus menuntaskan suatu pekerjaan spesifik, maka pekerjaan itu harus tuntas dengan baik tanpa pertanyaan atau komentar. Nah, sebenarnya tipe ini hanya berguna dalam jangka waktu yang pendek. Kadang si pemimpin ini harus mencontohkan terlebih dahulu caranya agar tidak terjadi kesalahan. Nah, tipe kepemimpinan ini juga dapat berguna dalam situasi yang genting dan tidak ada waktu untuk berdiskusi walaupun setiap peraturan harus dijalankan. Next, Liv. Metode penelitian yang pertama yaitu jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan mahasiswa dalam menulis artikel ini adalah metode kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif pada dasarnya bertujuan untuk memahami suatu fenomena lebih mendalam. Penelitian yang dipilih mahasiswa yaitu melalui wawancara, di mana penelitian ini bersifat interaktif, serta dapat memperoleh informasi lebih mendalam mengenai UMKM tersebut. Penelitian dilakukan melalui wawancara terhadap pemilik UMKM dengan tujuan memperoleh informasi mengenai apa saja konflik yang pernah terjadi pada UMKM tersebut. Lokasi penelitian yaitu kami melakukan penelitian di salah satu cabang UMKM Mie Pangsit Bangka Mr. Ong, yaitu di Ruko Botania Garden, Blok D3 nomor 5, Belian, Kecamatan Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau dengan kode pos 29432. Yang selanjutnya yaitu informan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk penulis adalah metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan suatu sampel yang berdasarkan beberapa pertimbangan. Dengan kata lain, peneliti telah memiliki tujuan sebelum melaksanakan suatu kegiatan penelitian. Misalnya sasaran wawancaranya adalah pemilik UMKM, karena dianggap merupakan orang yang paling tahu atau memiliki informasi paling menyeluruh mengenai UMKM tersebut dan paling memahami mengenai apa yang diinginkan oleh peneliti. Pengambilan sampel non-random ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dari penelitian tersebut. Hal tersebut merupakan hal dasar yang wajib dilakukan untuk memperoleh sampel yang sesuai. Kemudian dilanjutkan dengan membuat daftar perbandingan untuk memperoleh sampel penelitian yang paling sesuai. Selanjutnya yaitu menentukan narasumber yang tepat
dan sesuai dengan penelitian. Narasumber yang tepat sangat berpengaruh pada hasil penelitian, sehingga harus dipertimbangkan dengan baik. Demikian selanjutnya, peneliti menentukan jumlah sampel yang akan diambil dari narasumber dan melaksanakan wawancara terhadap narasumber yang telah ditentukan sesuai dengan waktu dan lokasi yang telah disepakati bersama. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan agar dapat menghindari manipulasi dalam UMKM tersebut. Hasil yang diharapkan dari metode penelitian jenis ini adalah hasil yang berdasarkan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi yang bersifat nyata, dan untuk memperoleh informasi yang lebih menyeluruh mengenai fenomena yang akan diteliti. Baiklah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Jadi, konflik merupakan fenomena yang tidak lepas dari organisasi karena konflik bersumber dari perilaku manusia di dalamnya. Konflik berdasarkan ketidakcocokan target dan perilaku yang ditimbulkan, atau sebaliknya. Next, Liv. Nah, jadi di sini ada tabel konflik yang kami temukan saat melakukan wawancara. Dari tabel ini terdapat beberapa konflik yang terjadi selama 3 tahun belakangan ini. Yang pertama adanya perbedaan pendapat antara karyawan, salah paham antara karyawan dan pembeli, munculnya banyak kompetitor, merasa terlalu sensitif, kurangnya inovasi mie yang disediakan, kurang memaksimalkan media online dalam penjualan, dan penurunan penjualan akibat COVID-19. UMKM Mie Pangsit Bangka Mr. Ong yang kelompok kami dapatkan ini dari hasil wawancara. Seluruh konflik ini termasuk ke dalam tipe konflik disfungsional. Tipe konflik disfungsional adalah konflik yang menimbulkan akibat negatif untuk UMKM ini, seperti konflik yang sudah kami sebutkan tadi. Nah, jadi secara garis besar penyebab terjadinya konflik ini adalah komunikasi pribadi, ketidakjelasan tanggung jawab, dan ketidakterbukaan satu sama lain. Nah, next, Liv. Nah, cara mengurangi konflik yaitu pemilik UMKM biasanya lebih mementingkan pengurangan konflik daripada menstimulasi konflik. Metode pengurangan konflik memperkecil atau menekan terjadinya pertentangan yang timbul oleh konflik. Jadi, metode ini berusaha mengendalikan tingkat konflik dengan meredakan atau mendinginkan suasana, tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula menimbulkan konflik. Cara mengatasi konfliknya, metode resolusi konflik berkaitan dengan perilaku pemimpin organisasi atau unit organisasi yang secara langsung mempengaruhi pihak-pihak yang berkonflik. Dalam UMKM ini, cara mengatasi konfliknya itu ada yang pertama refleksi diri, yang kedua menilai pihak-pihak yang terlibat, yang ketiga tentukan penyebab konflik, dan yang terakhir atasi dengan kepala dingin. Next, Liv. Gaya kepemimpinan efektif yang digunakan UMKM Mie Bangka Mr. Ong. Gaya kepemimpinan yang digunakan UMKM Mie Pangsit Bangka Mr. Ong yaitu gaya kepemimpinan afiliatif atau the affiliative leader, di mana definisi dari gaya kepemimpinan ini adalah pemimpin yang mampu membangun kembali atau memperbaiki emosional para karyawannya yang sedang dalam kondisi tidak baik dan lemah. Tujuan dari gaya kepemimpinan jenis ini adalah untuk menyemangatkan dan membangkit rasa percaya atau trust dan kekompakan dalam sebuah tim. Untuk meningkatkan produktivitas kerja dan membentuk tim yang lebih solid.
Sisi positif dari gaya kepemimpinan jenis ini adalah tujuan atau target suatu organisasi dapat tercapai dengan baik dan lancar, dikarenakan terdapat kolaborasi yang baik antar individu. Sedangkan sisi negatifnya yaitu suatu tujuan organisasi yang ingin dicapai terlupakan sebagai akibat terlalu fokus pada sebuah tim. Next, Liv. Yang selanjutnya yaitu pengaplikasian 8 langkah persiapan dalam UMKM Mipangsit Bangka Mr. Ong. Yang pertama yaitu membangun rasa urgensi, yaitu mendiskusikan kepada seluruh anggota organisasi mengenai situasi atau masalah sulit yang dihadapi UMKM Mipangsit Bangka Mr. Ong, agar mereka dapat menyadari masalah yang timbul dan sedang terjadi dan turut ikut mendukung perubahan. Yang kedua yaitu membangun koalisi atau kelompok kerja untuk perubahan. Membangun kerjasama yang kuat antar individu dalam UMKM Bangka Mr. Ong, serta meyakinkan mereka agar turut mendukung perubahan. Yang ketiga yaitu membangun visi dan strategi untuk perubahan. Di tahap ini, pemimpin membuat sebuah visi yang mudah dipahami atau diingat seluruh anggota UMKM. Misalnya, menghasilkan mie sehat tanpa mengubah cita rasa sesuai dengan tradisi yang telah diterapkan sejauh ini. Sebuah visi yang mudah dimengerti atau dipahami hampir seluruh anggota UMKM, maka hasilnya yang diinginkan itu akan maksimal dan akan tercapai dengan efektif. Yang selanjutnya yaitu mengkomunikasikan visi perubahan. Setelah menetapkan visi untuk sebuah UMKM, visi tersebut harus diinformasikan kepada seluruh anggota UMKM agar visi tersebut mendapat dukungan dari seluruh anggota dalam UMKM ini. Visi tersebut harus dibahas dalam setiap kesempatan, misalnya ketika UMKM tersebut menghadapi sebuah masalah atau ketika ingin mengambil sebuah keputusan, visi tersebut wajib untuk digunakan. Next, Liv. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, memberdayakan tindakan yang menyeluruh, mengubah sistem maupun struktur yang tidak sesuai dengan visi UMKM, bahkan yang dapat merusak visi UMKM. Adapun sistem yang perlu diubah adalah misalnya penggunaan kemasan styrofoam yang mengurangi sisi sehat produk UMKM Mipangsit Bangka Mr. Ong, dikarenakan kemasan styrofoam kurang sehat untuk digunakan pada makanan yang bersuhu panas. Selanjutnya yaitu yang keenam, menghasilkan kemenangan jangka pendek. Mengadakan suatu program, misalnya menetapkan target minimal penjualan yaitu sebanyak 200-300 porsi mie pangsit Bangka Mr. Ong berupa mie sehat yang mengandung sayur, ubi, dan lain-lain yang dicapai dalam waktu kurang dari sebulan. Sasaran atau target jangka pendek ini selain dapat digunakan untuk melihat hasil yang didapatkan berdasarkan yang diinvestasi, juga bermanfaat sebagai alat untuk memotivasi setiap karyawan dalam UMKM untuk terus mendukung perubahan. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, mengkonsolidasi hasil dan mendorong perubahan yang lebih besar. Agar UMKM Mipangsit Bangka Mr. Ong dapat terus bertahan dan menghasilkan berbagai perubahan yang tentunya mampu memajukan UMKM, penting untuk melakukan evaluasi terhadap setiap pencapaian target jangka pendek untuk menghasilkan kualitas maksimal pada hasil pencapaian selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu yang ke-8, menambahkan pendekatan baru dalam budaya. Sebuah visi perubahan yang telah menjadi budaya organisasi sebuah UMKM dapat terlihat dari perilaku maupun kemampuan karyawan dalam kehidupan sehari-hari. Pemimpin UMKM perlu menjaga budaya tersebut dan memastikan budaya organisasi ini berjalan semestinya. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemilik usaha mie pangsit Bangka Mr. Ong memiliki gaya kepemimpinan afiliatif yang dimana karyawan sangat berperan penting dalam UMKM. Seorang pemimpin memprioritaskan semua kegiatan dan tujuannya kepada anggotanya. Saran yang dapat diberikan kepada pemilik usaha mie pangsit Bangka Mr. Ong adalah yang pertama, dari segi penerimaan kritik dan saran, ada baiknya bagi seorang pemimpin mengevaluasi hasil kepemimpinan dengan cara memberikan kesempatan kepada karyawannya
untuk memberikan kritik dan saran terhadap cara memimpin sehingga adanya keterbukaan terhadap pemimpin dan karyawan. Yang kedua, dari segi gaya kepemimpinan afiliatif, pemimpin hendaknya tidak hanya memprioritaskan semua kegiatan, tapi memberikan motivasi dan mengarahkan karyawan untuk melakukan lebih dan juga melakukan monitoring atau pengawasan yang lebih rutin agar mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, kelompok kami menyarankan pemimpin mempertimbangkan untuk cenderung menggunakan gaya kepemimpinan transformasional karena gaya transformasional pemimpin dapat menginspirasi, mendorong, dan memotivasi karyawan sehingga dapat lebih maju dan mengalami perubahan secara signifikan. Hal ini karena dunia persaingan zaman sekarang menuntut perusahaan untuk membutuhkan karyawan yang kreatif, inovatif, dan pengetahuan yang luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.